Nanti biarkan para santri selesai ngaji. Nanti Satibi sama Rukmini menyusul kemari. Kalian nikmati dulu hidangan yang ada. Mama mau ke masjid dulu. Mangga Mama, mangga, ucap Rohman dan Suganda. Mama Kiai pun tersenyum dan pamit keluar. Sedangkan Suganda dan Rohman masih di halaman atau di teras rumahnya Mama Kiai sambil menikmati hidangan. Di video sebelumnya, Suganda dan Rohman, mereka berdua sudah sampai di pondok pesantrennya Mama Kiai Tajwini. Di mana di situ Suganda dan Rohman langsung diantar oleh seorang santri menuju kediaman Mama Tajwini. Sedangkan waktu itu Satibi dan Rukmini masih sedang mengajar kitab kepada anak-anak santri di pesantren Miftahus Sudur. Mama Kiai pun pamitan kepada Suganda dan Rohman. Suganda dan Rohman ditinggalkan di sebuah gazebo di halaman rumah Mama Kiai sambil menunggu kedatangan Satibi dan Rukmini. Cukup lama mereka berdua menunggu. Sambil membunuh jenuh, Satibi dan Rohman pun saling bercerita dan menerka-nerka. Apakah sekiranya Mama Tajwini mau mengizinkan Satibi dan istrinya untuk ikut pulang dengan mereka ke kampung Karangnunggal. Tak lama kemudian, datanglah Mama Tajwini dengan diikuti di belakangnya Satibi dan istrinya Rukmini. Tentunya Suganda begitu terkejut karena pangling dengan Satibi yang dia temui malam itu. Tak terlukis kebahagiaan Suganda bisa bertemu kembali dengan Satibi. Mereka berpelukan sampai meneteskan air mata, menangis haru, bertahun-tahun baru bisa bertemu kembali. Selepas itu Mama Tajwini pun mengajak mereka semua masuk ke dalam rumah. Nah, setelah berkumpul di ruang tamu rumahnya Mama Tajwini, Suganda langsung menceritakan apa yang sedang terjadi, yang sudah bertahun-tahun di kampung Karangnunggal, Desa Pasir Kirisik, tentang kesesatan yang dipimpin oleh Darjo, yang padahal dulunya merupakan pengikut setia Mama Kiai di sana. Mendengar hal itu, Mama Tajwini pun mengangguk-ngangguk paham, seolah sudah tahu kalau memang hal seperti itu terjadi di sana. Pantas saja beberapa waktu yang lalu Mama sendiri mempunyai firasat tak enak. Bahkan Mama menyuruh Satibi dan Rukmini untuk mengakhiri masa khidmatnya, lekas pulang ke Karangnunggal. Ternyata di Karangnunggal terjadi peristiwa yang begitu menakutkan. Satibi, kau sudah dengar sendiri dari Suganda apa yang terjadi di kampung halamanmu. Sebaiknya
besok ikutlah kembali. Sudah cukup masa khidmatmu di pesantren ini. Kembalilah ke kampungmu. Tata kembali, ajak kembali orang-orang kampung ke jalan yang benar. Tentunya dengan cara yang lemah lembut, sebagaimana Rasulullah dulu menyebarkan dan mengajarkan agama kita. Contohlah para aulia yang selalu berdakwah tanpa menyinggung siapapun. Jangan menggunakan kekerasan, ucap Mama Tajwini malam itu. Satibi pun akhirnya memantapkan hati. Mungkin memang sudah waktunya dia pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, malam itu pun diisi dengan bernostalgia antara Suganda, Rohman, dan Satibi. Sampai larut malam, Mama Kiai pun menyuruh mereka semua beristirahat. Baru keesokan paginya diperbolehkan pulang kembali ke Karangnunggal. Singkat cerita, Satibi dan Rukmini dibantu berkemas oleh Suganda. Kepergian mereka dilepas oleh Mama Tajwini bersama dengan para santri. Mama Tajwini hanya mendoakan yang terbaik buat mereka. Dan tak henti-hentinya berpesan kepada Satibi, Ingat Satibi, jangan pernah kau lepas sholat malam. Berzikir, karena bagi kita, hanya dengan itulah kita bisa berlindung dan melawan setan-setan yang berwujud manusia. Jangan pernah kau lupakan apa yang sudah Mama ajarkan. Amalkan dengan istiqomah. Dan kau ajarkan pula kepada para jamaah di kampungmu nanti. Satibi langsung mencium tangan Mama Tajwini. Begitu pula dengan Rukmini, istrinya. Lalu mereka berempat pun pamitan dan bergegas kembali ke Karangnunggal. Singkat cerita, karena susahnya akses kendaraan di zaman dulu, tengah malam barulah Suganda, Satibi, dan rombongan masuk ke jalan yang menuju kampung mereka. Hanya saja Satibi semenjak memasuki area hutan yang mengarah ke kampung Karangnunggal, Satibi merasakan ada sesuatu yang tak wajar di sepanjang perjalanan. Terlebih ketika Satibi mulai masuk ke gerbang Karangnunggal, sampai dia menoleh ke arah Suganda dan bertanya, "Mang, kok suasana kampung sekarang begitu berbeda?" Memang seperti itu, Jang. Semenjak Sidarjo dan sebagian warga melakukan ritual di Batu Tapak, kampung kita malah menjadi menyeramkan setiap kali maghrib datang. Seperti inilah suasana kampung kita yang dulu ramai. Setiap malam hari sepi. Orang-orang lebih memilih tinggal di dalam rumah. Terlebih lagi, malam-malam seperti ini, biasanya para pengikutnya Sidarjo selalu melakukan semedi dan pemujaan di rumah mereka. Astagfirullahaladzim. Ternyata sudah separah itu ya, Mang. Suganda pun hanya mengangguk saja. Namun bukan itu maksud dari pertanyaan. Ada yang lain yang mungkin memang oleh Suganda tak dirasakan.
Semakin jauh masuk ke dalam pekampungan, tercium aroma kemenyan yang begitu menyengat. Mang Rohman, ini siapa yang bakar kemenyan? Jang, hampir setiap rumah di kampung kita wajib bakar kemenyan untuk pelengkap ritual. Ya seperti itulah Jang, apa yang diajarkan oleh si Darjo. Iya, ini betul-betul tak wajar. Kemenyan memang tak diharamkan, bukan benda haram juga, tergantung niat si orang yang menggunakan kemenyannya. Ya sudah, kita lanjutkan perjalanan, ucap Suganda. Semakin lama berjalan, terlihatlah deretan rumah-rumah panggung. Sebagian besar masih beratapkan ijuk. Bahkan ada juga yang hanya mengenakan atap dari alang-alang. Dari setiap rumah terlihat betul di malam hari itu ada kepulan asap tipis, yang tentunya asap itu bukan asap dari dapur, tapi asap dari altar pemujaan di masing-masing rumah penduduk. Bahkan Satibi makin tercekat ketika samar dia mendengar lantunan mantra pemujaan dari setiap rumah. Walaupun terdengarnya seperti pelan, tapi karena hampir semua rumah melantunkan hal yang sama, jelaslah menggema di kampung itu. Sang Hyang Sang Rumuhun, sembah kaula, ka Eyang Kuncung Putih, Raja, diraja, para karuhun, nu ngagege ngajaga di ieu kampung. Mantra itu terus mengalun, sahut bersahutan dari setiap rumah di kampung Karangnunggal, terkecuali rumah-rumah para pengikut setianya almarhum Mama Kiai. Suganda hanya bisa menghela napas, diikuti oleh Rohman. Sedangkan Satibi dan Rukmini hanya saling pandang sambil menggelengkan kepala. Pantas saja, Neng. Pantas saja. Mama Tajwini mengakhiri masa khidmat kita. Ternyata Karangnunggal sudah begitu terperosok seperti ini. Rukmini hanya mengangguk. Namun, di tengah mereka berempat yang sedang berdiri diam, menyaksikan perubahan drastis di kampung itu, tiba-tiba Satibi langsung tegang wajahnya, karena instingnya Satibi berkata, ada sosok yang sedari tadi seperti mengikuti dan mengintai mereka berempat. Melihat Satibi yang bertingkah seperti itu, Suganda bertanya, ada apa, Jang? Shh, Mang. Dari tadi ketika kita masuk lewat gerbang desa, saya merasa ada orang yang mengikuti kita, Mang. Loh, siapa, Jang? Sontak Suganda dan Rohman, mereka berbalik ke belakang. Dan tepat ketika berbalik itulah ada sosok bayangan hitam yang sedang berdiri, kaget dan langsung berlari. Woi, siapa? Teriak Satibi dan Suganda. Rohman inisiatif mau mengejar. Jangan, Mang, jangan. Gak usah dikejar, biarkan saja. Tapi Jang, sudahlah, tak apa-apa. Rohman menoleh ke Suganda. Kang, siapa lagi kalau bukan mereka? Itu pasti pengikutnya si Darjo. Ya sudahlah, kita biarkan saja. Ayo Jang, kita buru-buru pulang, biar Ujang dan si Eneng bisa langsung istirahat. Satibi pun hanya mengangguk saja.
Sedangkan di satu rumah, yang tak lain tak bukan adalah rumahnya Mbah Darjo. Di rumah itu masih ada aktivitas, bahkan terdengar orang-orang yang sedang berbicara dari dalam. Di dalam ternyata Mbah Darjo sedang berbincang dengan Lukman dan beberapa orang yang lain. Di situ Mbah Darjo berkata kepada mereka semua, "Beberapa malam yang lalu, Aki kembali mendapatkan wangsit dari Kyai Puncung Putih." "Wangsit apa, Ki?" tanya Lukman dan kawan-kawan. "2 bulan lagi, masuk ke bulan Mulud, bulan Rabiul Awal, Eyang Kuncung Putih menyuruh kita untuk kembali melakukan acara ngabungbang." Ngabungbang? Bukannya tahun kemarin di bulan Muharram, Ki? "Ya itulah. Kita hanya mengikuti saja perintah dari Eyang Kuncung Putih. Untuk tahun ini, acara ngabungbang akan dilakukan tepat malam 15 Rabiul Awal ketika terang bulan purnama." Lukman dan kawan-kawan pun mengangguk paham. Lantas mereka mendiskusikan persiapan apa saja yang harus nanti disiapkan ketika acara ngabungbang. Nah, acara ngabungbang sendiri memang sudah merupakan tradisi di Tatar Sunda, yang dimana maksud dari ngabungbang itu adalah sebuah prosesi adat atau budaya, tradisi turun-temurun dari leluhur di tanah Sunda, yang sifatnya sebuah ritual untuk mensucikan diri, dengan maksud membuang sengkala, membuang sial, dan sejenisnya. Bahkan dikatakan memutus karma jelek dari leluhur-leluhur kita. Dan biasanya itu dilakukan seperti mandi dan sejenisnya di sebuah mata air yang di tempat itu dikeramatkan. Di beberapa daerah terjadi dan masih dilakukan. Waktu berlalu, di tengah sibuknya mereka di rumah Mbah Darjo, tiba-tiba terdengar suara orang berlari memanggil-manggil nama Mbah Darjo, yang lantas langsung mengetuk pintu begitu kuat. "Bah, Mbah Darjo, Mbah, buka pintunya, Mbah." Sontak yang di dalam pun kaget. "Bah, itu bukannya si Jahro, Bah? Buka pintunya." Lukman pun buru-buru berdiri menyongsong ke pintu depan. Pintu dibuka, nyatalah si Jahro yang lari tergopoh-gopoh seperti orang yang panik. "Loh, ada apa, Rok?" "Alah, nanti di dalam sekalian ngomong mau laporan ke Mbah Darjo." Jahro pun masuk diikuti oleh Lukman. Pintu ditutup. "Ada apa, Rok? Lari-lari seperti orang kesetanan." "Bah, gawat, Bah. Cilaka, Bah." "Gawat kenapa? Cilaka kenapa?" "Bah, cucunya, Bah. Cucunya Mama Kiai sudah pulang, Bah. Ternyata si Suganda sama si Rohman diam-diam menjemput si Satibi, Bah." Kaget dong Mbah Darjo mendengar kalau cucu dari Mama Kiai yang kabarnya sedang mondok di sebuah pesantren ternyata pulang tiba-tiba malam itu. Pantas beberapa hari ini Mbah punya firasat tak enak. Ternyata datang satu penghalang bagi ajaran kita. Lantas, Bah, apa yang mesti kita lakukan, Bah? Kalian tenang saja. Biar nanti Mbah minta petunjuk ke Eyang Kuncung Putih. Itu urusan Mbah. Kalian semua sekarang pulanglah. Nanti
Ada perkembangan apapun, cepatlah kalian laporkan ke sini. Yang lain pun mengangguk paham. Lalu satu persatu undut pamit diri dari Mbah Darjo. Sedangkan Satibi dan Rukmini beserta Suganda dan Rohman sudah tiba di sebuah rumah panggung yang cukup besar. Yang ternyata rumah panggung itu adalah rumah almarhumnya Mama Kiai. Yang memang walau bertahun-tahun kosong, tetapi selalu dipelihara dan terawat bersih. Bahkan bagian-bagian kayu lapuk sudah diganti pula. Tak lain tak bukan adalah oleh Suganda dan Rohman. Di situ Suganda dan Rohman pun sedang duduk di kursi, sedangkan Rukmini memasak air di dapur. Saat itu pun Suganda bertanya kepada Satibi, "Ujang, langkah apa yang akan Ujang ambil pertama kali?" Saya sudah paham sebagian besar masalah di kampung ini, Mang. Langkah pertama, saya mau minta tolong Mang Suganda sama Mang Rohman. Besok kumpulkan orang-orang yang masih setia menjalankan agama. Kumpulkan di sini. Besok saya akan diskusi dengan kalian semua. Suganda pun mengangguk paham. Akhirnya Nyi Rukmini datang menyuguhkan kopi. Di sana selepas asik berbicara, malam sudah semakin larut, hampir mendekati dini hari. Suganda dan Rohman pun pamitan undur diri. Singkat cerita, pagi harinya kabar kepulangan Satibi cucu Mama Kiai itu sudah menyebar luas di kampung Karangnunggal. Bahkan satu desa, mungkin desa Pasir Kirisi, itu sudah pada tahu. Disebarkan mulut ke mulut. Nah, sedangkan di rumah Satibi, jam 10 pagi, satu persatu para pengikut setia Mama Kiai mulai berdatangan, dipimpin Suganda dan si Rohman. Ada sekitar 15 orang, laki-laki dan perempuan setengah baya. Setelah berkumpul di dalam rumah Satibi, Satibi pun beruluk salam, bertanya kabar kepada mereka semua. Dan Satibi mulai menyampaikan maksud tujuan mengundang mereka semua. Jadi begini, Mang Suganda, Mang Rohman, Bapak dan Ibu semua. Maksud saya mengundang semua orang ke sini, tak lain tak bukan, mau meminta bantuan Bapak Ibu semua. Bantuan? Bantuan apa, Jang? Tanya para jamaah. Begini, Mang, saya mohon bantuannya. Besok kita akan sama-sama bergotong royong kembali membangun langgar yang sudah terbengkalai. Orang-orang pun mengangguk paham. Tapi ada satu jamaah yang sedikit ragu. Dia bertanya, "Ujang, apa gak bakal jadi masalah nanti sama para pengikutnya si Darjo?" "Tenang saja, itu urusan saya. Jangan takut. Selama kita berjalan di jalan Allah, Allah pasti akan melindungi kita. Kita mesti yakin dan percaya." Akhirnya makin teguh dan bulat tekad para jamaah. Lantas sebagian pamitan pulang. Suganda dan Rohman masih bersama Satibi. Mereka pun berdiskusi karena langgar itu betul-betul harus dibongkar total. Satibi pun menawarkan
kayu-kayu yang sudah berbentuk persegi buat tiang, papan, dan sejenisnya yang tadinya mau digunakan buat rehab rumah. Setelah semua diatur-atur seharian itu, maka keesokan harinya para jamaah Mama Kiai mulai berdatangan gotong royong bahu-membahu, mulai kembali menghancurkan, membersihkan, dan membangun kembali langgar yang sudah jadi kandang ayam, yang sudah begitu lapuk, tak layak huni lagi. Nah, di tengah rombongan atau kelompoknya Satibi sedang gotong royong membangun langgar. Ternyata kabar dibangunnya kembali langgar itu sudah sampai juga ke kelompoknya Mbah Darjo. Di tengah kelompok Satibi sedang asik bekerja, datanglah Darjo diikuti Lukman, Jahro, dan beberapa orang menuju ke sana. Jang, itu Jang, si Darjo sama kelompoknya Jang. Mana Mang? Itu tuh, lagi jalan ke arah sini Jang. Gimana ini Jang? Apa? Bakal bentrok kita. Tenang Mang, tenang. Biarkan saja, kita ikuti alurnya saja. Semakin lama semakin mendekat nih rombongannya Darjo. Sedangkan Satibi hanya menatap sambil tersenyum. Dan ketika Darjo tiba di depan Satibi dengan kelompoknya, "Assalamualaikum. Jang Satibi ini teh." "Waalaikumsalam." "Iya Mang, ini saya Satibi, cucunya Mama Kiai." Syukur. Ini mau dibangun lagi Jang?" "Iya Bah, mau dibangun lagi. Soalnya kan di kampung ini tak ada langgar, tak ada musola. Nanti juga difungsikan bukan hanya sebagai tempat sholat, tapi tempat saya nanti mengajar anak-anak ilmu agama, belajar ngaji." "Oh, seperti itu. Tapi apa Ujang yakin mau kembali membangkitkan, menghidupkan ajaran Mama Kiai? Warga di sini semua sudah meninggalkan ajaran itu. Sudah ikut dengan Mamang ritual di Bukit Batu Tapak." "Tak apa-apa Mang. Hidup itu pilihan. Mau selamat atau celaka, tergantung kita," ucap Satibi dengan nada yang begitu lembut. Tapi keterima sama si Darjo itu sebaliknya, seperti pukulan keras ke ulu hati. Geram sedikit Darjo, namun dia tahan, tak sampai dia tunjukkan di depan Satibi. Berbanding terbalik dengan Jahro dan Lukman yang sampai giginya gemeretak menahan amarah, mengepalkan kedua tangan mereka mendengar sindiran dari Satibi. "Oh, kalau memang seperti itu, silakan saja. Mama nggak akan mengganggu. Hanya saja, kalau terjadi sesuatu, Mamang tidak akan bertanggung jawab. Dan jangan salahkan Mamang, karena apa yang Ujang lakukan ini itu bertentangan dan sudah memancing amarah Eyang Kuncung Putih, leluhur yang kami sembah." Satibi pun hanya tersenyum saja menanggapi itu semua. "Tak apa-apa, insya Allah apa yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan ajaran yang saya anut. Masing-masing saja Mang, masing-masing saja." Darjo malah marah diomong kayak gitu. Tak terima dia.
sampai berkerut keningnya. Matanya melotot tajam ke arah Satibi yang walau tersenyum lembut, tapi terlihat oleh si Darjo senyumannya itu seperti senyuman mengejek. Baik, baik. Catat saja. Jangan nyalahin Mamang kalau terjadi sesuatu nanti. Lukman, Jaro, kita kembali. Biarkan mereka dengan ajarannya, ucap Darjo. Yang tanpa bersalaman, tanpa mengucapkan salam lagi, berbalik pergi diikuti oleh para pengikutnya, oleh rombongannya.